Dari 2010. 2010. Iya. Terjun ke MMA. Menurut saya itu hal biasa yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh pemerintah ya. PR yang nggak pernah bisa diselesaikan. Kenapa? Kayak di Thailand Iya, tuh banyak iya, banget. Thailand. Lalu nggak ada dukungan-dukungan seperti dari pemerintah, dari sponsor, sehingga ya prestasi atlet bela diri ya agak sedikit tenggelam lah. Oke, selamat sore, Bro. Ya. Salam kenal. Kami dari tim channel YouTube Obras, obrolan ala Siombing, yang selalu mengangkat profil orang-orang yang mempunyai prestasi, dedikasi, dan memberikan satu berbagi pengalaman kepada masyarakat luas. Bisa dikenalkan dengan Bro siapa ini? Saya Rudi Agustian dan orang-orang tahu saya sebagai Rudy Golden Boy. Rudy Golden Boy. Ya, saya atlet MMA, atlet Muay Thai, juara nasional juga 2013 dan sekarang lagi aktif sebagai promotor. Juara nasional di tahun 2013. 2013. Basicnya Muay Thai. Basic Muay Thai. Oke. Untuk Bro Rudy sendiri dimulai dari tahun berapa terjun ke dunia Muay Thai? Dari 2010. 2010. Iya. Terjun ke MMA 2015 kalau nggak salah. 2015 ya. Oh, jadi yang juara nasionalnya di atlet Muay Thai. Muay Thai dan MMA juga. MMA. Muay Thai. Iya. Oh, sempat juara sabuk ya? Iya. Oke. Nah, seiring berkembangnya dari tahun ke tahun kita melihat banyak minat atau animo kalangan muda untuk terjun ke dunia bela diri berat ini ya, MMA yang full contact, full body contact dan semua. Tapi kita lihat seperti kurang perhatian dari pihak pemerintah untuk support kegiatan ini ataupun support para atlet ini, tidak seperti atlet-atlet bola, terus atlet voli, renang dan sebagainya. Itu gimana menurut Bro Rudy? Menurut saya itu hal biasa yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh pemerintah ya. PR yang nggak pernah bisa diselesaikan. Kenapa? Ya, saya juga bingung juga pemerintah. Kenapa cuma sepak bola atau cuma badminton? Padahal kita punya banyak talent banget untuk Banyak atletnya ya. Indonesia banyak. Indonesia yang itu senang prospek berantem. di internasional tuh banyak. Banyak prospek bagus. Cuman kita nggak punya fasilitas, kita nggak punya event-event yang banyak kayak di Thailand. Thailand Iya, tuh banyak iya, banget. Thailand. Lalu nggak ada dukungan-dukungan seperti dari pemerintah, dari sponsor, sehingga ya prestasi atlet bela diri ya agak sedikit tenggelam lah. Kurang kedengeran dibanding kayak sepak bola, badminton gitu. Oke. Selanjutnya Bro, ini kita lihat juga banyak, ada One Pride, ada One Championship, ada lagi promotor-promotor baru gitu ya. Pertanyaan kita, apakah memang itu idealisnya atlet tersebut sehingga tidak mau keluar dari zona atletnya? Paling mereka turun ke promotor, padahal kita lihat kan kesejahteraan ini kurang nih. Itu bagaimana menurut Bro Rudy? Salah satu alasan saya jadi promotor adalah menambah banyaknya event, sehingga saya memberikan panggung untuk para atlet nih. Nggak cuman panggung aja sih, pasti ada uang juga dong. Ya. Dan uangnya juga ya lumayan gitu. Kita nggak parah-parah banget lah. Jadi bisa untuk penghasilan tambahan buat para atlet. Karena atlet biasanya kalau nggak tanding, mereka jadi pelatih kayak di sasana-sasana. Oh, mereka coach juga ya langsung. Iya.
Ya makanya saya adakan event untuk nambah jam terbang mereka, nambah skill mereka, nambah exposure, nambah penghasilan juga buat mereka. Gitu. Jadi kalau bukan saya yang gerak nih, Siapa mungkin lagi ya? Siapa lagi gitu. Jadi sedikit banget event-event di Indonesia. Jadi kalau kontrak dengan sponsor selama ini Kontrak dengan sponsor ya pihak itu pengelola nyari sendiri atletnya. atletnya cari sendiri. Cari sendiri. Oh, tidak ada steering committee yang menaungi itu ya atau yang Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi misalnya kalau kita respect nih dengan seseorang, ya kita yang support, dia yang cari gitu. Iya. Nggak ada. Nah, ada juga hal unik kita lihat Bro Rudy ini kan orangnya beraktivitas di dunia atlet juga di dunia bikers nih kita lihat. Iya. Boleh tahu bergabung di klub mana? Kalau motor sih cuma satu ya. Saya join Satu Darah motor saya. Satu darah yang satu-satunya klub motor dari orang Indonesia yang sudah berkibar ya di kancah dunia gitu. Iya betul. Satu darah ini ya. Satu Darah. Kita sepakat bahwa Satu Darah ini klub motor bukan geng ya. Betul. Kita sepakat bahwa Satu Darah ini bukan bicara kesukuan kan begitu ya. Betul. Nah, untuk memadukan antara dunia atlet dan dunia bikers ini jauh ini bro, ya kan? Iya. Itu gimana tuh membaginya? Dunia bikers itu ya hobi sih, hobi. Passion saya selain bela diri ya motor kan. Jadi ya setiap saat saya lagi butuh having fun, refreshing atau healing lah kalau anak zaman sekarang ngomong ya kan. Kita motoran, riding, kita ngumpul sama brotherhood kita ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi itu ya membaginya sangat gampang. Itu adalah proses healing saya. Untuk atlet-atlet atau junior-junior yang sekarang di Sasana, Bro Rudy Sasananya di mana alamatnya? Saya ada dua. Ada Ada di dua. Gading Serpong, di Ruko Alicante. Ya. Satu lagi itu di Modern Land. Oh beneran lain. Ya di Ruko La Valetta. Satu minggu berapa kali aktivitas? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Nah untuk mengadakan event tinju ya, atau ini sama seperti MMA juga eventnya, atau hanya tinju? Saya ada 3 rules. Bisa dibilang tinju bebas, lalu ada Muay Thai tanpa elbow, dan juga MMA tanpa submission. Bisa dijelaskan tanpa elbow itu apa maksudnya? Jadi kita nggak pakai sikut, serangan sikut. Muay Thai tanpa elbow. Jadi rulesnya Muay Thai, tapi nggak ada elbow. Oh iya. Yang pertama itu tinju bebas, atau saya nyebutnya baku pukul namanya. Ya. Nah, itu adalah tinju yang saya modifikasi sehingga bisa pakai berbagai macam jenis pukulan. Lalu mau pakai headlock kayak gini nih, Iya, pukul boleh. kayak orang berantem, bisa Bisa. juga. Seru banget kan? Walaupun di kepala gitu. Iya, mau pukulan muter bisa. Superman punch bisa. Event perdananya kapan rencana? Sebenarnya saya udah ngadain ini udah dari 3 bulan lalu. Udah 3 bulan lalu. Dari mulai pandemi mulai turun-turun kemarin. Iya, dari Omikron tuh zaman Iya. Omikron. Itu udah ngadain dan tanggapan masyarakat tuh sangat antusias banget. Rame Di mana? banget. Di Itu mana di lokasi? Cengkareng dulu, di Cengkareng. Cengkareng. Di salah satu klub night club tepatnya ya. Jadi benar-benar memadukan sport dengan entertainment. Beda banget kan? Cakep tuh ya, bening-bening ya, Waduh. bening-bening lihat. Bening-beningnya gak dapet, hiburannya dapet, serunya dapet. Jadi sekalipun dia tidak suka dunia itu, tapi dia bisa menikmati entertain gitu. Bisa menikmati ya musiknya, Ya. DJ-nya. Nah itu dia. Kedepannya ada event besar lagi. Saya akan ngadain event besar ini tanggal 28 Juli Di mana? di Bengkel Space SCBD. Berapa kelas? Kemungkinan akan ada 10 fight. 10 fight. Ada international fight perebutan sabuk. Oh ada. Ada juga Oh, Bro Rudy bisa mengadakan untuk perebutan ya sabuk ya? perebutan sabuk. Karena kita udah punya payung hukum sendiri kan. Udah ada yang support dari segi payung hukumnya, sanctionnya gitu. Dan udah ada ormas bela diri yang support juga. Oh, jadi dari legalitas standing Legalitas wajib udah aman. itu yang utama ya? Udah aman. Gitu. Dari legal standingnya udah aman, tinggal bagaimana men-set entertainnya gitu. Nah, set entertain tempatnya biar mantep, entertainnya dapat, sportnya dapat. Ada bocoran di tanggal berapa dan fighter yang akan bertarung itu siapa? Tanggal 28 Juli, jadi fighter yang akan saya undang itu juara-juara Indonesia. Kayak Brian Lawitan, lalu Ya. ada Abdul Haris Sofian atau Sibolang. Itu mereka akan turnamen di 4 orang melawan Kerit Bella juga. Kerit Bella itu juara K1.
juara K1 Inggris yang saya panggil untuk fight di sini nanti. Satu lagi kita mesti nyari nih. Lalu ada Abdul Aziz Salim, atlet One Championship akan melawan Fajar Camacho, atlet Championship juga sama. Jadi seru banget. Jadi tinggal satu lagi nih ya. Ya. Jadi bagi rekan-rekan atlet ataupun fighter yang mau berminat bisa ya kontak Bisa. langsung ya. Ada juga orang Medan juga, Arif Adila main nanti. Oh, Rifat ya namanya. Arif Adila main, seru juga itu. Di HTM berapa tuh? Di tiket berapa tuh? Tiket sih rencana 100.000. 100.000 yang paling murah. Paling murah. Itu yang standing. Ya, Kalau yang VIP terus yang bisnis VIP itu nanti ada minimum charge-nya. udah minimum. Lalu untuk yang regular seat sih 225.000. Kalau ada sponsor nih yang pengen bergabung, Mantap, sangat saya welcome. Berarti dengan adanya sponsor ya mereka juga mensupport dunia fight ini. Gitu. jadi tinggal DM aja ya melalui Pasti. IG ya. Nanti kan kita deskripsi kita Boleh, tambahkan ya. kita taruh aja IG ya. Nah, Di IG kita taruh channel YouTube punya Bro Rudy kita tambahkan di siap. di kita. Ada ini bro, ada permintaan ataupun satu impian perhatian dari pihak-pihak tertentu Pak? Ataupun ada ungkapan unek-unek misalnya ini saya atlet begini, saya dulu rewardnya begini-gini untuk ke depan biar rekan-rekan atlet lain pun akan mendapatkan itu kan gitu ya. Oke. Dari pihak pemerintah mungkin bisa diutarakan Pak. Sebenarnya saya udah sering ngomong sih ya, sebagai atlet lebih banyak deritanya waktu saya jadi atlet ya. Kan? Jadi saya nggak akan ngomong itu lagi. Tapi sekarang saya jadi promotor. Saya ingin memajukan atlet Indonesia. Saya ingin memberikan mereka panggung kehidupan yang lebih layak, exposure yang lebih layak lagi. Jadi saya minta dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, dan juga dari para sponsor untuk melihat hal ini gitu. Karena saya memiliki tujuan menjadikan para atlet itu bintang. Dan fight di saya ini bukan fight yang cuman nyari sensasi doang. Ya kan ada satu lagi nih manggil Ya. artis apa ini. Pansos lah, pansos Tapi ya. fightnya hancur gitu kan, jelek. Kalau di Tidak saya ada edukasi ya. Kalau di saya mengutamakan prestasi dibanding sensasi. Kalaupun ada sensasi, tetap kita utamainnya prestasi, skillnya. Termasuk juri-jurinya. Juri-juri Juri-juri pasti. ya? Pasti rata-rata dari Jamin atlet, berkualitas tuh ya? dari atlet dan dari orang-orang militan bela diri lah. Itu makanya saya butuh dukungan lah. Boleh tahu nama eventnya atau nama IO-nya apa bro? Nama eventnya adalah Baku Hantam Championship. Baku Hantam Championship. Dari- IO-nya? IO-nya adalah dari Rudy Golden Boy Promotion, RGB Promotion. Ya, Jadi berharap pemerintah untuk melirik itu pemerintah mungkin dan bisa masyarakat. melihat dulu dengan event besar ini. Betul. Di 28 Juli juga sponsor. Ya, Tapi dari Bro Rudy sendiri melihat kualitas pemuda-pemuda kita Indonesia ini sebetulnya sangat layak tidak bertarung di kancah internasional. sangat layak, Bang. Sangat Dari layak. fisik, stamina. Sangat layak. Mereka cuma butuh event. Mereka butuh jam terbang. Mereka butuh fasilitas latihan yang bagus. Yang sayangnya sekarang ini nggak ada ya, jarang gitu. Kekurangan Iya, Indonesia iya. tadi itu Bang. Supportnya tuh nggak ada. Padahal udah punya talent. Sekalinya ada dana, itu diselewengin Selesai. lah oleh pengurus-pengurus ya kan. Sehingga orang jadi malas jadi atlet Bang. Duitnya nggak Harusnya ada. ada transparansi ya. Bener. Ada pos-pos yang memang Iya. untuk dana itu ya. Ya sekarang dia kalau dia jadi atlet kehidupannya nggak jelas, ngapain sih jadi atlet? Udah saya keluar aja. Makanya hilang tuh prestasi Indonesia di bela diri, hilang-hilangan ya begitu. Untuk Bro Rudy sendiri ada nggak influence atau barometer seorang atlet baik di Indonesia ataupun di luar yang menjadi salah satu motivator? Buat saya Iya, Indonesia dan luar negeri. di Indonesia siapa? Indonesia atlet apa MMA? Iya, atlet MMA. Siapa ya? Masih soalnya di Indonesia ini masih suka bagus hilang. Gitu Jadi ya. untuk barometer Untuk sih luar? belum dapat. Luar sih terlalu banyak ya, terlalu banyak Bang. Cuman saya senang sama ini loh, Buakau aja. Buakau. Iya, dulu waktu saya zaman Muay Thai saya sering Buakau latihan. Dan Dan dia itu eksis juga. sampai sekarang nih. Ya, Masih eksis. Ya itu loh. tapi dengan seiringnya pergantian masa regenerasi Ya. yang Bro Rudy melihat sebagai atlet juga promotor, jelas promotor ini harus punya feel yang kuat
menentukan faktornya yang bertarung kan Ya, gitu ya. betul. Kalau nggak akan hancur nih eventnya kan gitu. Layak tidak sekarang yang atlet-atlet yang MMA sekarang yang lagi berprestasi ini layak nggak? Kalau yang di TV nih, Ya. yang di TV sih karena banyak yang keluar jadi agak kurang greget ya. Tapi sebenarnya bagus-bagus ya mereka. Dulu bagus-bagus banget kan. Karena tingkat kejenuhan gitu ya. Karena ada sedikit mungkin problem, ada Internal ya. rules yang ya kurang cihuy gitu ya, jadi pernah keluar. Kita di konten pertama kita channel YouTube obrolan ala Xiaomi ini yang pertama di review adalah atlet MMA. Itu JK Saragi. Oh iya JK. Bisa kasih respon tentang atau tanggapan komentar tentang bagaimana perkembangan seorang JK Saragi, JK Saragi itu adalah seorang atlet yang kuat. anak muda. Oh, dia juga fight di event saya di underground. Oh pernah Pernah fight. Dia mau rulesnya apa aja disikat sama dia. Waktu itu dia latihannya Muay Thai. Sedangkan rules tandingnya tinju. Tapi bisa. Dijamanin Juara. sama dia, menang juga dia. Salah satu atlet ini andalan Indonesia. Karena banyak beberapa subscriber kita melihat kalau seorang JK ini pada saat di oktagon gitu di ring sangat seperti tiger ya, seperti Iya, yang iya. menakutkan. Padahal pada saat kita review humble banget. Sebenarnya rata-rata fighter seperti itu, Bang. Seperti seorang Rudy Golden Boy ini kalau di ini kan kita mau dekat aja bingung kan. Iya, iya. Ternyata begitu kita ngobrol humble, memang begitu ya Asik-asik. karakternya. Iya, asik-asik aja. Cowboy juga kan gitu. Iya. Sebenarnya orang mungkin ngeliatnya di TV, sangar orang. Iya. Enggak, aslinya mah ya kita fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Iya. Kenapa di MMA sekarang ini banyak didominasi kalau wilayah ini banyak ini gitu. Jadi hanya apa ya? Karena ketemu itu juga, itu juga itu. Oh, mungkin kayak wilayah pulau-pulaunya. Betul, lebih kuat ya, mereka lebih Banyak eksis kan ya. orang suku ini. Betul. Ya, satu yang bisa saya jawab ya, kalau kayak orang yang daerah timur itu kayak gulatnya, BJJ-nya itu jarang. Mungkin Jarang. nggak ada kali ya. Tapi tinju terkenal tuh dari timur. Dia ya banyak tinju di sana. Di sini tinju terkenal. Tapi kalau kayak di Medan, di Pulau Jawa, nah itu kan banyak gulat, BJJ, udah ada fasilitas latihannya udah ada. Jadi lebih banyak ya kayak orang-orang Pulau Jawa, orang dari Medan, nah itu udah banyak. Terakhir kita minta dari Bro Rudy closing statement dua hal. Satu untuk atlet MMA yang sekarang sedang berprestasi, dan yang kedua bagi adik-adik kita milenial yang mau bergabung ke dunia MMA. Oke, satu untuk atlet ya. Ya, Untuk atlet sih ya tetap berprestasi, tetap latihan pasti itu. Lalu konsisten, disiplin, sama totalitas. Saya selalu bilang gitu sih. Kalau mereka pengen sukses ya. ya. Jadi kalau dengan mengikuti 3 hal itu pasti mereka akan sukses. Kuncinya adalah sabar aja. Ada waktunya gitu. Pasti akan ada Ada waktunya. waktu itu ya. Betul, ada waktunya. Nah untuk adik-adik kita yang milenial nih ya, anak-anak usia muda SMA ini kan pasti dibidik mulai Iya. pasti dibidik. Untuk bergabung ke MMA ini bagaimana gitu? Ya, kebanyakan anak-anak milenial sekarang kebanyakan main sosmed, ya, main game, ya kan. Yang pasti saran saya adalah harus balance dengan olahraga, Ya. apalagi dengan dia bisa latihan MMA, Muay Thai atau boxing itu bagus banget. Karena apa? Karena ya selain olahraga dia dapat bonus bela diri. Nah, dengan dia bisa bela diri, dia bisa ngejaga diri dia bisa ngejaga keluarganya, gitu. Yang pasti sih harus balance lah, Bang. Selama ini anak-anak zaman sekarang main game, nggak olahraga. Ya, betul. Nah, saya cuma nyaranin itu aja sih. Tetap Nggak perlu jadi diimbangin. atlet, tapi imbangin aja. Minimal untuk diri sendiri ya. Ya, minimal olahraga lah. Kalau bisa bela diri bagus. Oke, satu lagi yang hampir terlupakan. Untuk dunia bikers nih, pandangan dari Bro Rudy sebagai salah satu vice president chapter ya, Ya. di satu daerah yang nama klubnya sudah booming, untuk rekan-rekan kita bikers ini supaya lebih solid, lebih bisa membawa dan merubah stigma anak motor itu negatif, ya kita harus merubah stigma itu kan. Mohon closing statement bentar ya. Buat anak motor emang biasanya orang taunya ugal-ugalan, Ya, taunya rusuh. Ya nggak apa-apa, bagus. Cuman kalau bisa sih
Ya sama kayak tadi, olahraga bela diri itu ngebuang sisi stres, ngebuang nafsu, ya kan biasanya pengen berantem mulu, tapi kalau udah olahraga atau bela diri itu lebih ini loh, lebih tersalurkan gitu. Jadi biarkan anjing menggonggong, kita tetap pada tekad kita mengatakan bela diri kita, Iya. kesehatan kita dan semua ya, tingkat solid kita. Saya selalu kalau ditanya untuk nasihat, saya akan selalu nyuruh orang olahraga atau kalau bisa ya bela diri. Boxing, Muay Thai itu adalah udah jadi kayak lifestyle sekarang, Bang. Mau karate, mau apa semua sama gitu, yang Yes. penting bela diri gitu ya. Penting bela diri. Sebenarnya kalau kayak boxing itu lebih masuk ke olahraga. Oh boxing. Boxing, MMA, itu latihannya nggak cuman mukul nendang doang kan. Ada latihan beban juga. Nah kalau ditanya nasihat untuk semua orang, pasti olahraga sih. Balance. Dengan olahraga kita bisa lebih maksimal dalam segala hal. Jadi kalau para rekan-rekan subscriber nih, kalau pengen melihat langsung bisa ya datang ke sana ya, Siap. di 2 tempat ya. Ya, kalau ada yang mau latihan ada di Modern Land, di Ruko La Valeta, atau ada di Gading Serpong, di Ruko Alicante. Bisa datang walaupun ini latihan tutup langsung. kemarin dulu. Bisa ya, Bisa. langsung hubungi ke Di orangnya Instagram saya. Rudy Kelung. Ada Oke, siap. thank you dari kita. Oke, Bang. Kita berharap sukses dan juga kita mohon doanya untuk kelangsungan channel YouTube kita, Siap. dan kita juga mungkin nanti akan bantu promote flyer-flyer Siap. yang event di tanggal 28 Juli. Iya. Rudy, thank you. Ajak sukses teman-teman selalu. nanti ya. Siap. Siap. Oke. Thank you ya. Selamat sore. Siap. Makasih, Bang.